Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, tiada kata melainkan pujian ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan berkat, rahmat, hidayah, inayah, kesehatan dan kesempatan kita semua masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Baitul Tazkir, dalam rangka kajian rutin kita, kajian Ba'da Zuhur, dalam rangka juga pembinaan mental pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang beragama Islam atau Muslim pada hari ini, yaitu Kamis 28 Juli 2022. Adapun salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau hingga yaumul akhir. Jamaah kajian pada zuhur yang dirahmati Allah, marilah tidak henti-hentinya kita berdoa juga kepada Allah. Semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan dalam senantiasa menuntut ilmu dan juga beribadah hingga sisa-sisa umur kita di dunia ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, pada siang hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kajian rutin kita yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Zainal Mutakin LC dengan mengambil tema penghambat datangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jemaah yang dirahmati oleh Allah, untuk membersihkan waktu, marilah bersama-sama kita dengarkan kajian. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz bermanfaat bagi kita semua dan kita semua dapat menyimaknya dengan khusyuk dan seksama. Kepada Ustaz kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salatu wat taslim wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa jududihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin wa ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam terlimpah curah kepada Rasul mulia Nabi pilihan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Hampir setiap kali kita salat tidak pernah kita lepaskan doa yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini Pak, banyak jalan-jalan kesesatan, banyak halang rintangan, banyak hambatan-hambatan. Dan hanya kekuatan Allah yang maha kuat yang bisa menolong kita. Sampai-sampai paman tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah didoakan oleh Nabi Rasul mulia tak kunjung mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah mengatakan dalam ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepadanya. Petunjuk itu kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Akulah yang memberikan petunjuk itu. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak kita yang sekarang SD punya hafalan 1 juz, 2 juz, SMP IT punya hafalan 3 juz, tidak menjamin kuliah masih bertahan hafalannya. Betul ya? Masih istiqomah iman Islamnya, belum ada jaminan dan tidak ada jaminan. Iya. Kita Pak dulu pernah ngaji juz ammah atau turutan.
Orang dulu bilang namanya turutan. Anakum, ainakum, unakum. Masih ingat Pak? Kalau Anda belajar seperti ini, pastikan Anda sudah ubanan. Betul ya? Karena itu zaman baheula. Nah, itu Masya Allah. Kita punya hafalan wadduha, kita punya hafalan al-lail. Pertanyaannya, sekarang masih bertahankah hafalan itu? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kami punya teman jamaah yang dari Allah, ayahnya menangis. Maaf, dia menangis kepada kami memohon doanya. Kenapa tak bisa dibayangkan apa yang terjadi pada anaknya? Kok bisa seperti itu? Anaknya Pak, SDIT 6 tahun, SMPIT 3 tahun, SMAIT 3 tahun. Jadi berapa IT-nya Pak? 12 tahun. Tapi saat dia kuliah, dia lepas jilbab. Ayah jangan paksakan saya untuk berjilbab. Ini pilihan saya. Menangis ayah ibunya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, maka kita lihat penghambat datangnya hidayah Allah Subhanahu. Mengapa kok bisa terjadi seperti itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dahulu beberapa ciri petunjuk Allah datang kepada hamba-Nya. Setiap manusia didatangkan petunjuk, Pak. Setiap manusia tanpa terkecuali. Iya. Maka ciri petunjuk Allah itu datang, ulama mengatakan yang pertama al-irsyad wad dalalah bil lutfin. Ada petunjuk yang datang kepadanya dengan sangat-sangat lembutnya. Dengan sangat-sangat lembutnya. Ketika kita datang ke rumah anak sedang membaca Al-Qur'an, itu petunjuk Allah datang kepada kita. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai bapak, wahai ayah, sesibuk itukah engkau sampai-sampai engkau tidak baca Quran? Lihatlah anakmu sedang baca Quran. Begitu ya? Ya. Sesibuk apapun bisnis dan usaha kita, bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf? Yang kampaknya terbuat dari emas, yang pernah mengcover du'afa orang-orang Madinah, sepertiga orang-orang Madinah, setiap bulannya di-cover oleh Abdurrahman bin Auf. Tapi setiap malamnya tak pernah meninggalkan salat malam. Bahkan Utsman bin Affan membiasakan diri untuk setiap malam khatam Quran. Padahal beliau adalah orang yang kaya raya. Nah, kalau kita melihat beberapa sirah seperti ini adalah petunjuk Allah datang kepada kita, Pak. Bilutfin. Ya. Ketika kita hendak makan siang, kita ajak teman kita, ayo makan siang bareng yuk. Dia mengatakan, terima kasih Pak. Loh kenapa? Mohon maaf, puasa. Oh, Masya Allah. Ketika ditanya puasa, kita merenung. Sudah berapa bulan kita tidak puasa sudah. Bahkan maaf, sudah berapa tahun kita tidak puasa sudah. Bahkan orang yang umurnya lebih muda dari kita, tiba-tiba minta doa datang kepada kita. Mohon izin Pak, jika berkenan untuk mendoakan saya. Insya Allah bulan ini saya akan pergi haji. Usianya lebih muda dari kita Pak. Tapi rupanya dia menabung dari sejak dahulu, sudah mendaftarkan dirinya ke sebuah bank untuk ikut serta dalam ONH reguler. Dan subhanallah terjawablah doanya. Kita merenung Pak. Sudah sekian tahun kita belum dipanggil Allah dalam hajinya karena kita memang nggak daftar. Begitu ya. Al-irsyad wad dalalah bilutfin. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita Pak dengan penuh kelembutan. Jangankan kita yang masih punya hati, masih punya akal, masih punya nilai-nilai keimanan, diberikan petunjuk sedikit demi sedikit. Ada orang yang tidak beriman kepada Allah, yang bengis kehidupannya, yang penuh dengan kezaliman, Allah datangkan hidayah. Siapa itu? Fir'aun. Fir'aun Pak, subhanallah, ngaku dirinya Tuhan, ana rabbukumul a'la. Tapi Allah datangkan dua nabi sekaligus. Nabi siapa? Nabi Musa dan Harun. Bagaimana Allah tidak cintanya kepada hambanya. Sampai-sampai Umar bin Khattab pun mendapatkan hidayah. Bengis, kejam, dan pernah membunuh bayi dalam kehidupannya. Memendam hidup-hidup bayi. Tapi bagaimana Allah memberikan petunjuk kepadanya. Nah, ini Masya Allah. Ya, al-irsyad wa dalalah bilutfin. Ada lagi as-suhulah bi ta'atillah.
Dan ciri orang yang mendapatkan petunjuk itu, Bapak Ibu yang dirahmat Allah, adalah kemudahan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita pulang ke rumah, Pak, jam 5:15, mandi segera. Ya. Lalu kita tanyakan, "Mah, berapa menit lagi azan maghrib?" Luar biasa itu. Sudah menanyakan azan maghrib karena ingin sholat. Ya, Masya Allah. Dan anak-anak kita, Pak, kalau sudah puasa pasti menanyakan azan maghrib. Betul ya? Kenapa? Karena pengen buru-buru buka puasa. Ini masa al-irsyad. Maaf, as-suhula bi ta'atillah. Sampai ketika berpikir ingin mendapatkan rezeki banyak dan betul-betul berusaha untuk menjadi orang yang kaya raya, yang ada di benaknya adalah saya infak berapa, saya sedekah berapa. Insya Allah tahun ini harus lebih daripada sebelumnya. Karena itu jamaah pondok pesantren kami mendapatkan subhanallah bantuan dari seorang bapak. Dia katakan, "Ustadz, tulis nama-nama anak yatim, kita belikan baju dan kita berikan amplopnya." Kita katakan semuanya Pak Haji. Oh, kalau semuanya banyak ini enggak apa-apa. Habis di angka 60 juta, Pak. Rupanya dia mengatakan, "Ustadz, ini 60 juta ini satu titik. Sebenarnya bos itu setiap tahunnya berzakat 200%, bukan 2,5%. Ini mohon izin tahun kemarin, maaf, Ramadan kemarin. Zakat kita 2,5%, tapi dia punya pimpinan zakatnya 200%. Dan mukodam itu didahulukan, Pak. Ya, dipertamakan itu. Yang seharusnya akhir tahun, bismillah, Ramadan dia segerakan. Yang nggak berpikir masalah untungnya berapa, yang penting 2%. Lalu kami tanyakan, itu pimpinan setelah dia berzakat, akhir tahun berapa untungnya? Manajernya mengatakan hampir 5%. Berlipat-lipat itu melimpah rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, as-suhulah. Yang ada di benaknya adalah menolong orang. Yang ada di benaknya memanfaatkan harta ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tergerak diri ini dalam ketaatan, alhamdulillah, bersyukurlah bahwa kita dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tidur kita sudah rencanakan niat untuk sholat malam. Dan alhamdulillah dimudahkan dalam sholat malam. Begitu ya. Sebelum berangkat kerja, kita niatkan bismillah, ya Allah, semoga ada orang yang dengan tangan ini saya bisa membantu. Maka jamaah yang dari Allah, ada beberapa jamaah kita itu punya kebiasaan, Pak, di mobilnya sudah ada 5 bungkus makanan. Apakah itu nasi uduk, apakah itu nasi kotak dengan air. Jadi kalau kelihatan ada Rp1.000, subhanallah, sedekah pagi, sedekah subuh. Nah, itu Masya Allah. Kenapa bisa dilakukan seperti itu? Karena tekadnya kuat. Tekad untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Maka Al-Imam Al-Haisami mengatakan bahwa bahagia itu pada 3 tempat. Bahagia itu pada 3 tempat. Yang pertama, nikmat yang disyukuri dengan berbagi. Yang kedua adalah musibah yang disabari. Dan yang ketiga adalah dosa-dosa yang diistighfari. Maka poin yang pertama ini ia lakukan terus. As-suhulah bi ta'atillah. Ia berusaha untuk tidak ada hambatan dalam ibadah. Tidak ada hambatan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sudah dikondisikan, Pak. Waktu sholat duhanya, waktu sholat tahajudnya, puasa Senin Kemisnya, bahkan puasa ayyamul bidnya. Nah, itu Masya Allah. Begitu ya. Yang ketiga, ciri orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah wahwa fi ri'ayatillah au fi hifzillah. Ia dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaganya. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Ashabul Kahfi? Ya. Dalam kisah Ashabul Kahfi, 7 orang atau 8 orang dalam kisahnya itu. Masya Allah. Yang tidurnya, Pak, tidurnya orang kalau tidur itu Masya Allah. Tidur kan gak ada yang lama selama Ashabul Kahfi. 300 sekian tahun. Nikmat tidurnya itu. Ada orang yang tidur sebentar saja, tapi gak nikmat-nikmat.
begitu ya. Orang yang punya masalah, orang yang punya hutang gitu. Tapi ada orang yang 300 tahun dalam tidurnya nikmat sekali, Pak. Setelah bangun, uang yang dia miliki, dia belanjakan makanan, kata penjualnya, ini uang zaman dahulu. Gitu. Kaget dia bahwa dia telah tidur dengan waktu yang sangat panjang. Mengapa Allah menjaga dari penguasa yang zalim? Dalam peristiwa Gua Sur pun seperti itu, dalam peristiwa hijrah. Bentuk petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Allah arahkan nabinya untuk berangkat ke arah selatan yang sejatinya ingin ke arah utara, arah Madinah. Tapi Nabi mampu mengelabui tokoh-tokoh musyrik Quraisy dan musuh-musuhnya. Maka beliau menuju arah selatan. Bersembunyilah di Gua Sur saat itu. Tapi mereka mencium aroma, ya, aroma untuk membantai habis Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka pun melihat jejaknya. Kemudian naik ke bukit Sur, Goa Sur tersebut. Dan apa yang terjadi? Lihat bagaimana cara Allah menyelamatkan, menjaga hambanya. Rasul mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf Bapak, Allah tidak turunkan petir menyambar tubuh tentara-tentara kafir tersebut. Tidak. Allah tidak turunkan hujan api kepada mereka. Pun tidak. Tapi apa yang Allah lakukan? Di depan mulut gua tersebut, Allah berikan hamamatani. 2 burung dara yang bertelur 3 telur. Dan 1 sarang laba-laba yang menutupi pintu Gua Sur tersebut. Siapa yang menyangka kalau ada Nabi di situ? Sampai-sampai komandannya mengatakan, prajuritnya mengatakan, wahai komandan, jangan-jangan si Muhammad ada dalam ini. Komandannya menjawabnya, otakmu di mana? Kalau Muhammad itu ada di dalam goa ini, pasti akan pecahlah telur burung merpati ini dan akan koyak sarang laba-laba tersebut. Wa makaru makrullah wallahu khairul makirin fi hifdzillah. Di antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga kita, Pak. Maaf, di antara petunjuk Allah, Allah jaga kita dari membuka hal-hal yang tidak bermanfaat di HP kita. Ya, mungkin kita ada keinginan untuk membuka macam-macam, tapi tiba-tiba kita menutupnya, nggak ada manfaatnya. Anda buka grup SMA, grup reuni SMP, yang tulisannya hanya WK, betul Pak ya? Iya. Kalau kita masuk ngobrol di dalam, udahlah. Kita abaikan Pak. Bukan kita nggak mau silaturahmi, tapi ada yang lebih penting daripada itu. Iya. Ada teman kita mengajak untuk nongkrong di pos ronda. Iya. Mereka sudah siap sedia dengan karambolnya. Masih ada nggak karambol ya? Iya. Reminya, gapleknya. Tapi kita mengatakan, aduh Masya Allah. Terima kasih Pak. Lain waktu aja nih. Iya. Basa-basi kita mengatakan lain waktu aja. Padahal hati mengatakan, ya Allah, lelah tubuh ini jam 9, jam 10 diajak nongkrong, nanti malam tidak tahajud. Pertanyaan, siapa yang menjaga hati kita sampai kita mampu menolaknya? Tidak lain dan tidak bukan adalah hidayatullah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, adakah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Ada. Inilah yang kita bahas di kesempatan berbahagia ini. Yang pertama adalah orang yang ittiba'u khutuwati syaitan. Orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Pada surat Al-A'raf ayat 30. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Innahum ittakhadhu syayatin awliya'a min dunillah. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Sebagian diberinya petunjuk oleh Allah dan sebagian lain ya sepantasnya menjadi sesat, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah Pak, itulah yang dimana Nabi mengatakan dalam doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, selevel seorang alim besar yang pernah kita utarakan kisahnya Pak. Abdullah Qasim tahun 1994 viral. Karena beliau seorang ulama hebat di Mesir dan dalam debatnya dengan sekulerisme
ya, sekularisme, kemudian liberalisme menang dan selalu menang. Hafal Quran 30 juz mutqin. Apa tuh mutqin, Pak? Hafal Qurannya mutqin di luar kepala. Kita pun begitu di luar kepala. Hilang semua tuh. Mutqin, Pak, seperti halnya baca Al-Fatihah. Punya hafalan 1000 hadis ngelotok di otaknya. Tapi karena serbuan pujian, diangkat Pak dengan materi, diundang ke Eropa, diundang ke beberapa seminar dan sebagainya Pak, ya diberikan materi dunia, terpesanah dengan nikmat dunia Pak. Tahun 1995 keluar ia dari Islam. Tahun 1996 mati dalam keadaan murtad. Abdullah Qasim. Bayangkan itu. Bagaimana dengan kita yang tidak punya hafalan Quran ini? Bagaimana dengan kita tidak punya hafalan hadis? Maka hidayah itu, petunjuk Allah itu adalah kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita tetap merapat kepada Allah. Yang menjadikan Allah senantiasa Pak memberikan hidayah, petunjuk kepada kita terus-menerus seperti ini. Dalam halaqah ilmi, dalam majlis ilmu adalah doa kita. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hatiku dalam taat kepada Engkau. Ya, merawat hati itu tidak mudah, Pak. Merawat hati itu tidak mudah. Banyak yang tergelincir. Sampai dikisahkan seorang tabi'in yang super hebat dalam sholatnya, dalam ibadahnya. Ketika ia keluar dari masjid, terlihatlah ada seorang wanita Yahudi yang matanya sangat indah, yang parasnya mempesona. Bisa dibayangkan Pak, Masya Allah, jatuh cinta dia. Dia ikuti jalannya terus seperti itu. Esoknya pun seperti itu Pak. Ketika keluar dari masjid, pas berpapasan dengan wanita itu. Sampai dia tidak kuat, ia datangi rumahnya dan ia katakan, aku terpesona dengan kecantikanmu dan aku ingin menikahimu. Wanita itu mengatakan, ini Yahudiyan. Aku adalah seorang wanita Yahudi. Bagaimana engkau ingin menikahiku? Kalau engkau ingin menikahiku, engkau harus ikut dengan agamaku. Bagaimana sosok orang soleh tersebut luar biasa? Masya Allah, tiba-tiba hilang keimanannya. Pesona dunia. Pesona wanita. Betul ya? Harta, wanita, betul ya? Oh, tahtanya ketinggalan tuh Pak. Nah, itu Masya Allah. Ia tanggalkan agamanya, ia tanggalkan keimanannya untuk menikmati kecantikan wanita tersebut. Setelah ia keluar dari Islam dan menikahlah dengan cara Yahudi. Bahagianya luar biasa, ia naik rumahnya, atap rumahnya, dia katakan kepada tetangga berteriak. Penuh dengan kebahagiaan Pak. Dia katakan, wahai teman-teman semuanya, hari ini aku telah memiliki si wanita cantik itu. Hari ini aku memiliki nikmat dunia yang sangat hebat. Apa yang terjadi Pak? Kepleset, jatuh, dan mati. Luar biasa itu. Ia tanggalkan keimanannya. Ia keluar dari Islam. Ia lamar wanita tersebut. Belum masuk malam pertama. Senangnya luar biasa. Mati dia. Farikun hada wa farikun haqqa alaihi bintolala. Berhati-hatilah Bapak Ibu yang dirahmat Allah dengan langkah-langkah setan ini. Ya, langkah-langkah setan. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, bentuk di antara bentuk seorang hamba tidak mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-khiyanah, berkhianat. Berkhianat dari Islamnya, berkhianat dari taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan penyimpangan dari ketentuan Allah. Ada yang menyimpang dari syariatnya. Tidak mengakui kebenaran syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengatakan, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Nabi Yusuf berkata, yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya. Ketika dia tidak ada di rumah, bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Jadi
Nabi Yusuf tidak pernah berkhianat, Pak. Menjaga wanita, istri dari tuannya. Tidak berselingkuh dengan istri tuannya. Ya, sampai pun dijebak, ia tidak mau, Pak. Dan tidak melawan. Lalu menembak dor yang mati CCTV-nya. Enggak seperti itu. Ini kan kisah Nabi Yusuf, enggak beda ya Pak ya. Tidak ada pistolnya saat itu. Ya, namun ia katakan bahwa saya difitnah oleh istrimu. Apa yang buktinya? Buktinya adalah pakaiannya kuddamin duburin. Pakaiannya robek, Pak, pakaian belakangnya. Apabila yang robek adalah depannya, yakinkan dan pastikan Nabi Yusuf itu adalah berkhianat. Tapi setelah dilihat, yang koyak dan robek itu adalah pakaian belakangnya. Wahuwa minas sadiqin. Bahwa Nabi Yusuf dalam kebenaran. Nabi Yusuf adalah pribadi yang jujur. Khianat. Maka hati-hati, pribadi yang berkhianat adalah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada khianat dari tuannya, ada khianat dari ketaatan pemimpinnya, ya, ada khianat dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang berkhianat, Allah tidak memberikan petunjuk kepadanya. Maka hati-hati Pak, dalam pengkhianatan mereka berpaling. Lihat Pak, berpaling kepada orang-orang yang bisa memberikan nikmat dunia, maka Allah tutup hatinya. Ya, itulah yang dikatakan oleh Nabi Allah Musa. Ada seorang kawannya yang hebat dalam doanya. Ia katakan, aku punya sahabat, doanya sampai menggetarkan langit. Masya Allah. Tapi apa yang terjadi Pak? Ketika Bani Israel pemimpinnya ingin memanggilnya dan mengatakan, wahai Tuan, wahai orang saleh, engkau temannya Musa. Aku kasih hadiah engkau nikmat-nikmat dunia. Hamparan-hamparan istana aku berikan kepada engkau. Asal satu pintaku, doakan Musa dan kaumnya hancur. Apa yang terjadi? Nama orang tersebut adalah Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah. Bal'am menengadahkan tangannya. Padahal Bal'am ini adalah sahabat Musa. Yang doanya menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena sudah mendapatkan nikmat dunia, dirayu dengan pesona dunia, tertutuplah petunjuknya. Tertutuplah pintu hatinya. Bal'am mengatakan, ya Rabb, wahai Allah, hancurkan Bani Israel. Lidahnya kepleset, Pak. Bukan hancurkan Musa dan kaumnya. Maka kalau Anda saksikan ada orang-orang yang ngomong kepleset, itu bukan kebetulan. Allah yang menggerakkan dia sampai kepleset lisannya. Seperti Bal'am bin Ba'urah mengatakan, ya Allah hancurkan Bani Israel. Padahal yang targetnya adalah hancurkan Musa dan kaumnya. Dan apa yang terjadi? Lagi-lagi mati dalam keadaan kafir. Bal'am bin Ba'urah. Kisah orang yang berkhianat, kemudian Allah menutup hatinya dari petunjuknya dan mati dalam keadaan murtad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, berikutnya yang kedua orang-orang yang terhambat mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang sesat dalam hidupnya. Yang sesat dalam hidupnya. Ketika seseorang lebih suka menempuh jalan hidup yang tidak benar, ia pilih Pak jalan hidup yang bebas. Petunjuknya sudah ada itu. Ya. Harta melimpah ruah, maaf, main perempuan ke sana kemari. Padahal Al-Quran menetapkan syariat menjelaskan ketika engkau punya kondisi yang tidak bisa menahan diri, tidak mengapa. Lakukan 2, 3, atau 4. Tapi kalau melakukan dengan cara yang tidak dibenarkan, maka terjadilah kehancuran dalam rumah tangga. Walaiyazubillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada seorang wanita datang kepada kami, Ustadz, saya tidak mau suami saya untuk berpoligami. Kalau untuk main perempuan terserah. Asal jangan ketahuan aja. Masya Allah. Sampai sebegitunya Pak. Luar biasa itu. Ini si ibu nggak ngerti. Ya. Waktu kurban kita melihat berapa tulang rusuk Pak. Banyak. Betul ya. Yang paham ada yang nggak paham. Terserah dah ya gitu ya. Ini Masya Allah. Dan Anda
lihat ada beberapa meme yang menyebutkan di beberapa media sosial. Betul ya? Ya, apalagi sekarang Indonesia diserang dengan LGBT-nya, Pak. Ya, Anda tahu yang namanya mur dengan baut. Betul ya? Mur dengan baut. Mur dengan baut bisa Pak bersatu? Bisa. Mur dengan baut bisa bersatu, maka halal. Tapi kalau mur dengan mur nggak bisa. Baut dengan baut bisa Pak? Nggak bisa. Tapi mur dengan baut bisa? Halo Pak? Bisa, betul ya? Bisa. Mur, baut, baut, baut bisa Pak? Oh sangat bisa, betul ya? Nah itulah kira-kira nih. Iya, ini mohon maaf nih ada yang lemas ingatnya Allah. Iya. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Maka kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik. Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran. Disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah sudah sesatkan, Pak, susah untuk diajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi-lagi hidayah itu sangat mahal. Anak kita, Pak, kalau sudah nakal nggak mau sholat, sampai pun kita hadirkan seorang ustadz dari masjid menasehatinya, kalau Allah belum berikan petunjuk tidak akan bisa berubah anak kita. Betul ya? Anda katakan kepada istri, mah ini ustadz masjid kita udah datang. Apa kita panggil Ustadz Adi Hidayat kali ya? Ustadz Adi khusus menasihati anak kita. Kepala sekolah udah datang, wali kelas anak kita sudah datang, guru BK sudah datang, ustadz masjid sudah datang, Pak menasihati. Eyangnya, neneknya menasihati, nggak mempan Pak telinganya tuh, hatinya tidak mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah belum memberikan petunjuk sehebat apapun jalan untuk bisa mendatangkan petunjuk ke hati anak tersebut, Allah tidak akan bisa berikan petunjuk itu. Maka berhati-hati Pak, jangan sombong. Begitu ya. Tapi sederhananya kalau Allah sudah berkuasa untuk memberikan petunjuk kepada seorang hamba, tidak ada manusia yang mampu menghalanginya. Itulah Ibunda Abu Hurairah. Ibunda Abu Hurairah berkali-kali melarang Abu Hurairah untuk mendatangi Rasul. Abu Hurairah menangis dan Abu Hurairah minta kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku minta kepada engkau doa untuk ibunda tercinta. Apa kata Nabi? Ya Allah, berikan petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah dan jadikan manusia mencintainya dan Abu Hurairah mencintai manusia yang lainnya. Subhanallah, Abu Hurairah pulang dari rumah Rasulullah SAW sampai ke pintu rumahnya, dia ketukkan pintu. Assalamualaikum. Ibunya mengatakan, kif makana kayak Abu Hurairah. Abu Hurairah berhenti di situ. Diam kamu di situ. Loh, kok anak dilarang masuk? Kenapa ini? Tiba-tiba Abu Hurairah mendengar gemericik air. Loh, ini ibu mandi nih. Ada apa ini? Setelah mandi, masalah dia bukakan pintunya tuh. Apa kata ibunda Abu Hurairah? Wahai Abu Hurairah, sekarang saya sudah suci. Maka aku katakan kepada engkau, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Allah mendatangkan petunjuk, tidak ada yang bisa menghalanginya. Nah itulah. Karena itulah kita merapatlah kepada Allah. Pemilik petunjuk yang sebenarnya. Begitu ya. Apalagi berikutnya, orang-orang yang tidak mendapatkan hawa nafsu adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Liar dengan dunianya, hartanya. Bang. Maka maaf, orang punya harta melimpah ruah, mobil yang banyak, kemewahan yang hebat, dahsyat, enggak tergiur dengan bakso, Pak. Tidak ada kepedulian ketika ada orang-orang Afrika di belahan negara yang lainnya hidup dengan kelaparan. Mengapa? Karena hatinya tertutup dengan nikmat-nikmat dunia. Apa itu? Mengikuti hawa nafsu dunia. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Katakan wahai Muhammad, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Ada hawa nafsu dalam ibadah, Pak. Ya ibadah selain kepada Allah. Ya ibadah kepada berhala.
ada Tuhan-Tuhan berikutnya. Bukan Tuhan berhala saja, tapi Tuhan hawa nafsunya. Menuhankan hawa nafsunya. Panggilan azan berkumandang. Ya lewat tuh. Nggak lakukan sholat ya. Pikiran dia bisnis. Dia ketemu dengan seseorang untuk memuluskan tendernya. Apa yang terjadi? Gagal, Pak. Apa yang terjadi? Stres. Apa yang terjadi? Bunuh diri. Nah, itulah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, ketika hawa nafsu harta menumpuk di dada, Pak, membuatnya sesak. Sampai-sampai seorang istri mengatakan kepada kami, Ustadz, suami saya stres. Nggak bisa tidur setiap malamnya. Gelisah. Hanya tidur 1 jam, lalu ia keluar, ngopi dan ngerokok. Sampai pagi, badannya tipis, kurus. Saya sudah katakan kepada dia, 5 perusahaan yang ayah pegang, Pak, sudah, lepaskan. Ambillah 1. Allah itu sudah menjamin rezekinya manusia di dunia. Tapi dia berat untuk melepaskannya, Pak. Sampai saat ini, sekarang dalam keadaan stres. Masya Allah, lihat. Mengikuti hawa nafsu. Apakah dia melakukan sholatnya, Pak? Menambah ketaatan kepada Allah? Malamnya ia sujud dan ruku? Tidak. Karena pikirannya tentang bisnis, usaha, dan kekayaannya, Masya Allah, menjadikan dia nggak datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang terjadi ketika terpuruk, sakit keras saat ini? Istri mengatakan, lepaskan, Pak. Barulah sang suami melepaskan beberapa anak perusahaannya. Tumbuh senyum, semangat dalam hidup. Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asyakku. Bentuk daripada Allah tidak memberikan hidayah kepada hambanya karena sang hamba itu ragu-ragu dengan rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ragu-ragu dengan keimanan kepada Allah. Ragu-ragu dengan Al-Quran yang didatangkan kepada kita. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Allah mengatakan itu. Alif lam mim dzalikal kitab, itulah kitab Al-Quran. La raiba fi. Tidak ada keraguan. Tapi kita meragukan, Pak, isi kandungannya. Begitu ya. Kita meragukan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seorang alim mengatakan di antara bentuk dosa seorang hamba adalah ketika ia tidak percaya dengan rezeki Allah. Ketika ia berburuk sangka dengan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sering menyampaikan, Pak, mohon izin. Ya, kita lihat kucing, Pak. Kucing itu melahirkan anak berapa setiap melahirkan? Bisa berapa? 6, kebanyakan 6. 4 biasanya, Pak ya. 4 itu. Saya punya kucing, sebetulnya nggak melihara kucing, tapi itu kucing senang banget di rumah, Pak. Iya, namanya Poiem, nama kucingnya. Itu setahun ini sudah 4 kali lahiran. Berarti tiap 3 bulan lahiran. 4 anaknya. Masya Allah. Dan kita tidak pernah melihat ketika induk kucing melahirkan 4 anak, dia stres. Dia cari tuh jalan tol di rebahan, mati dah gua dah gitu. Anak banyak amat, jadi gimana sekolah, gimana nafkahnya. Untung tuh anak kucing gak sekolah. Tapi Masya Allah tuh kucing, Pak, punya intuisi yang sangat hebat sekali ya. Kalau bahasa manusianya fitrah. Kucing, Pak, kalau dikasih makan, itu dikasih umpan, makannya enak tuh. Dikasih ayam, dikasih ikan, makannya tenang, Pak. Banyak suara di sampingnya, dia tenang aja. Mengapa? Karena halal, dia dapat dikasih. Tapi kalau ikannya dari mencuri, dia gelisah gitu. Betul ya? Iya, celangak-celinguk, lihat sana, lihat sini. Dia tarik ke bawah kolong meja. Ada orang lewat, gelisah dia. Masa manusia kalah dengan kucing? Betul ya? Ini kadang tenang-tenang aja itu. Ya, mengambil yang bukan hak miliknya. Ada tuh, Pak. Iya. Di negeri Wakanda, betul ya? Wallahu a'lam bishawab itu.
Maka jamaah yang dirahmat Allah, jangan ragu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama halnya Pak dengan maaf ya, pengobatan Islam, ada yang namanya bekam, ada yang namanya herbal dan sebagainya. Yang paling terpenting iman aja dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah itu kita ikuti. Jangan sampai mengatakan ini enggak modern ini. Ini enggak ada ini pengobatan ini. Tapi zaman Rasul ada. Sampai pun Zam-Zam, kalau kita tidak lihat dengan keimanan, Masya Allah Pak, hati-hati itu. Bahwa Zam-Zam itu adalah air mukjizat yang Allah berikan kepada kita. Di bumi tanah yang tandus, tiba-tiba ada air. Betul ya? Masya Allah. Dan sampai saat ini airnya tidak pernah berhenti. Padahal berapa juta barel itu kalau dihitung dari dahulu. Betul ya? Masya Allah. Tapi tidak ada habis-habisnya. Kapan kita pernah mendengar Zam-Zam kering? Tidak ada. Itu bagi pada mukjizat Allah Subhanahu wa taala, termasuk mukjizat Al-Qur'an. Jangan pernah kita mengambil yang indah-indah saja dalam Al-Qur'an, tapi yang yang berat-berat kita tidak jalankan, Pak. Apa itu yang berat-berat? Wa anfiqu fi sabilillah. Berinfaklah engkau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berat, Pak. Bagi kita yang mendapatkan nafkah, punya rezeki, pagi siang malam kita bekerja, kok disuruh ngeluarin, berat itu. Iya. Tapi disinilah Allah ingin menguji keimanan kita. Ketika kita ragu, hidayah tidak akan datang kepada hambanya. Betul ya? Maka orang tua kita Pak, kalau menyekolahkan anaknya kuliah, orang tua kita, maaf, tukang sayur di pasar, petani di kampung, kita pengen kuliah. Anda katakan, ayah, gimana kalau aku kuliah? Ayah bisa nggak, punya uang nggak? Ayah kita mengatakan, bismillah sayang. Betul tidak? Bismillah, sayang, berangkat kita kuliah itu. Ya, ada seorang anak, Masya Allah, ikut, apa Pak? Disuruh ikut rihlah, jalan-jalan, tamasya, lulusan sekolah SD. Tapi dia adalah orang miskin. Ketika dia minta uang 3.000 kepada ayahnya, kata ayahnya, ayah nggak punya uang sayang, tapi bismillah kamu berangkat. Oh, berarti aku nanti berangkat ikut jalan-jalan ya di sekolah. Iya sayang, bismillah, Allah Maha Kaya. H-2 menjelang keberangkatan, gurunya nagih. Kamu belum bayar ya? Uang tamasya nih, uang jalan-jalan. Iya Bu, mohon maaf. Kata bapak belum punya uang. Tapi bapak bilang, insya Allah saya berangkat gitu. Kata bu guru, nggak mungkin kalau nggak punya uang nggak bakal berangkat. Tapi nggak tahu, bapak saya kan rajin ke masjid. Beliau bilang, insya Allah berangkat. Gitu. Iya, tapi bayar gitu. Sampai hari hanya belum bayar Pak. Keberangkatan bis datang, 2 bis datang, itu anak di luar, yang lainnya masuk. Tapi itu anak, Masya Allah, ayahnya megang pundaknya, tenang sayang, engkau berangkat pasti. Tapi ayah, mereka udah pada naik semua. Bis bergerak, 2 bis jalan Pak bergerak. Masya Allah, ayah mengatakan maafkan ayah. Tapi ayah yakin kamu berangkat. Apa yang terjadi? Satu mobil Alphard berhenti mengatakan, bro, nggak ikut lu? Enggak, aku nggak punya uang. Sini, bareng sama aku. Gitu. Rupanya temennya itu orang kaya raya nggak mau ikut bis. Masya Allah, diajak tuh dia masuk ke dalam mobil Alphard. Luar biasa Pak. Nah, itulah sebuah keyakinan. Bisa nggak begitu? Kira-kira begitu Pak? Halo? Insya Allah ya. Iya, istri nggak punya uang, pengen beli mobil, insya Allah gitu ya. Sampai terakhir hari kiamat nggak punya mobil, insya Allah terus tuh ya. Ya karena kita nggak beli, gitu. Baik, yang selanjutnya, yang terakhir adalah melampaui batas. Melampaui batas keyakinan kita. Allah tidak mau disekutukan, tapi kita melampaui batas dalam keyakinan. Kita mencari Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam rezeki pun kita nggak yakin bahwa Allah pemberi rezeki. Lalu kita datangi dukun untuk memuluskan rezeki kita. Dan itu yang terjadi. Ya. Maka apa dampaknya? Dampaknya menguasai diri adalah setan. Ya. Lalu kemudian di ruqyah terjadilah apa yang disebut dengan kesurupan, Pak. Berkali-kali tidak bisa di ruqyah, tidak bisa sembuh, ya.
dengan media sebuah air, diguyur air yang diruqyah, diberikan daun bidara, dibacakan ayat ruqyah, lalu bicaralah sang ustadz dengan penghuninya. Mana yang engkau pegang? Apa pegangannya? Apa Pak? Keris. Iya. Lalu al-kitmir. Bapak Ibu kalau punya apa namanya itu? Kaligrafi yang bundar kayak burung merak. Tulisannya kitmir. Itu ada pedang kecil, gambar pedang kecil, tulisannya Asmaul Husna. Itu nama-nama ayat-ayat cara upaya untuk memanggil jin. Tulisannya di bawah untuk menjaga rumah. Yang menjaga bukan Allah, yang menjaga jin. Itu ada Pak. Babnya ada, kitabnya ada kecil. Ya, namanya Al-Ghaib, Al-Ghawaib. Ya, media-media yang tidak nampak yang bisa menguasai diri kita. Ini melampaui batas meminta kenikmatan dunia dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin." Wahai anak manusia, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Nah, berlebihan itu konsep setan, Pak. Ya, makan banyak, melimpah dan sebagainya. Kita lupa ada fakir miskin membutuhkan makanan itu. Begitu ya. Nah, orang-orang yang melampaui batas makan, melampaui batas nafsu, kemewahan dunia, mulai batas keyakinan selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan terhambat dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sulit Pak mendapatkan petunjuk. Maka jauhkan sifat melampaui batas. Baik, waktu tidak memungkinkan, semoga lain waktu kita akan sambung. Astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas apa saja yang sudah disampaikan tadi. Kepada para jemaah sekalian, kami akan buka satu saja pertanyaan kepada yang berminat ingin bertanya. Kami persilakan. Baik dari Zoom maupun yang hadir di sini. Ibu-ibu juga diperkenankan apabila ada pertanyaan. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya ini Ustadz. Ustadz izin Ustadz, karena hidayah itu adalah murni prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada Ustadz cara kita berdoa atau karena ini Ustadz, terutama hidayah bagi kita sendiri dan hidayah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita Ustadz, yang belum menerima hidayahnya Allah, yang belum mau sholat, belum mau baca Quran. Ini bukan hanya sholatnya bolong-bolong Ustadz, tapi kadang ada juga yang di sekitar kita ini yang memang belum sholat sama sekali Ustadz. Keras hatinya Ustadz. Gimana Ustadz? Bisa nggak kita ini yang kita juga sebenarnya masih butuh hidayahnya Allah, juga meminta hidayah untuk orang lain Ustadz. Itu aja Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini jemaah yang dirahmati Allah. Di Amerika ada dua mahasiswa yang berislamnya baik, ibadahnya baik, sosialnya pun baik. Temannya non-muslim terpukau dengan akhlak temannya ini, muslimnya ini. Sampai-sampai mengatakan, tunjukkan kepada kami indahnya Islam itu yang lebih dari apa yang saya lihat daripada engkau berdua. Maka dia buka live sholat di Masjidil Haram, Pak. Betul ya? Live sholat di Masjidil Haram. Ketika berkumandang azan masih tawaf. Ketika qomat, maka mereka berdiri rapi semuanya dalam hitungan menit saja. Itulah Masya Allah. Lalu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Tujukan kami kepada seorang ustadz atau Anda, saya ingin berislam. Jadi hidayah itu datang dengan cara yang sangat mudah sekali. Kalau Allah berikan petunjuk kepada hambanya. Ya, jadi baru ngedengar qomat aja Pak, dapat hidayah. Ini ada orang ngedengar qomat berkali-kali, nggak sholat-sholat. Betul ya? Itu di negeri Wakanda lah gitu. Iya. Itu Masya Allah. Sama dengan kita rasakan itu. Mungkin orang lain atau mungkin kita sendiri. Ya.
Yang pertama diantaranya penyebab diri pribadi yang tadi Pak ragu-ragu dengan perintah Allah, membangkang dari perintah Allah, jauh daripada kebaikan-kebaikan. Begitu ya. Dan yang lebih daripada itu Pak, bergaul dengan orang-orang yang maksiat. Maka sulit mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ketiga, sangat mudah memakan harta haram. Itu dalam bab An-Nawawi mengatakan maqati rahmatillah. Terputusnya rahmat Allah adalah memakan harta haram. Ketika harta haram masuk, Pak, sulit hidayah itu datang. Karena itu kalau kita menyaksikan teman kerabat sahabat yang tidak tergerak dalam kebaikan-kebaikan, bahkan kita pengen bersama-sama dengan mereka melakukan kebaikan, kok tidak tergerak juga, kita tidak bisa salahkan mereka. Maaf, kita tidak bisa salahkan kita nih. Karena mereka sendirilah yang menutupnya sendiri. Ya. Jauhnya hidayah, maaf, ada harta haram di dalam perutnya. Jauhnya hidayah karena mereka masih berteman dengan pelaku maksiat. Jauhnya hidayah karena mereka tidak mau tergerak melakukan kebaikan, nggak mau paksakan. Kan begitu ya? Nah, itu Masya Allah. Sampai-sampai seorang dosen mengatakan, ini dosen ateis, bahwa sesungguhnya di dunia ini nggak ada Tuhan, Pak. Kalau ada Tuhan, seluruhnya akan mendapatkan petunjuk Tuhan. Seluruhnya berbuat kebaikan kalau ada Tuhan, gitu. Iya. Seorang tukang cukur menjawabnya itu ketika ia melihat ada orang gila yang rambutnya gondrong, Pak, lebat. Pak dosen, mohon izin sebentar. Ada apa, Mas? Itu kenapa orang tersebut rambutnya panjang ya? Ya salah dia, rambut panjang nggak mau rapi karena dia nggak mau datang ke tukang cukur. Cobalah datang ke tukang cukur, rambutnya akan dirapikan. Oh, berarti kena tuh, gitu. Kalau ingin berubah, tidak serta-merta menunggu hidayah, tapi datanglah kepada pemilik hidayah. Allah Subhanahu wa taala. Yang merubah diri kita, Pak, bukan orang lain. Orang lain nggak bisa merubah diri kita. Tapi kitalah yang bisa merubah diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka kitalah yang merubah diri kita, Pak. Iya. Kita melihat teman-teman seperti itu, minta kepada Allah. Yang pertama doa, yang kedua ikhtiar. Kalau doa dan ikhtiar sudah kita lakukan, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh belum ada perubahan, tidak mengapa, bukan salah kita. Kita sudah mengatakan, saya sudah bekerja ya Allah. Saya sudah ajak mereka. Saya sudah doakan mereka ya Allah. Kita sudah berikan sarana dan prasarananya. Buka puasa ada, masjid ada, kan begitu ya? Ya. Flyer untuk pengajian ada, Pak. Spanduknya ada, info grup pengajian ada semuanya. Tapi mengapa tidak tergerak? Nah, itu salah mereka, Pak. Karena mereka tidak mau menyambutnya. Tidak mau menyambutnya. Di rumusnya, Pak, sederhana. Setiap manusia didatangkan hidayah. Sekelas Fir'aun yang ngaku Tuhan didatangkan hidayah. Kita tuh sudah banyak, Pak, petunjuk datang kepada kita. Hanya saja kita nggak mau menyambutnya. Begitu ya. Maka kita pun harus paksakan diri untuk menyambut petunjuk-petunjuk tersebut. Bahasa mudahnya Allahumma paksakeun. Gitu Pak ya. Allahumma paksakeun. Ya kalau kita nggak maksain baca Quran, sampai kapan baca Qurannya? Betul ya? 1 hari 1 juz nggak bisa. Sehari setengah juz nggak bisa. Ya, nggak ada waktu katanya. 1 hari selembar nggak ada waktu. Tapi megang HP 1 jam ada waktu. Ini mohon maaf ini ya. Begitulah. Sampai 1 ayat nggak ada waktu. Harusnya kita menangis, Pak. Apa yang menyebabkan 1 ayat nggak bisa kita baca 1 hari? Dosa apa yang menghalangi kita nggak baca Quran? Dosa apa yang menghalangi kita sepekan nggak sholat malam? Gitu ya. Dosa apa yang menghalangi kita, Pak, nggak puasa Senin Kemis dalam sebulan, Pak? Senin Kemisnya dalam sebulan itu nggak ada sama sekali. Itu dosa apa yang menghalanginya? Cek and recheck, Pak. Jangan sampai Allah murka dengan kita, Allah tutup pintu hidayah, Allah hancurkan rumah tangga kita. Mati kita dalam keadaan terpana dan menyesal. Penyesalan di dunia, di akhirat tidak ada yang bermanfaat sama sekali. Penyesalan di dunia akan bermanfaat perubahan bagi diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah,
Mungkin cukup sekian kajian kita pada siang hari ini. Ustadz, mohon izin Ustadz untuk berdoa sekaligus menutup kajian kita pada siang hari ini. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada partisipasi jamaah sekalian. Kami juga mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan kepada Allah. Kami mohon ampun. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah